kawan-kawan semua, sambil menunggu teman yang lain kita mulai saja. Jadi hari ini merupakan agenda kedua rangkaian acara PRMB di halaman Cipodas Sere. Kali ini kita akan membincang komik Tamasa Purbakala. Jadi banyak perubahan. Jadi kalau manuskripnya yang terpajang di sana itu berbeda dengan sebagian isinya di sini. Kita bertemu dengan teman-teman di MB, khususnya di persiapan pameran kalau nggak salah seperti itu. Nah, pada saat penyampaian kegiatan pameran itu, salah satu seniman yang ikut dalam MB di 2023 ada Kak Ganti, yang seniman komik yang membahas terkait Tamasa Purbakala. Nah, dari situ mulai bisa saya bahasakan adalah pertemuan Pelita dengan Tamasa Purbakala. Karena di tahun 2023 itu memang Pelita lagi intens berkegiatan di kawasan Belai. Jadi di kawasan Belai itu memang sebenarnya ada 2 SD, ada SD 49 Belai dan SD 53 atau 59 Krea. Bahwa kenapa ada kerang di gua itu, karena itu adalah sampahnya orang manusia purba. Begitu. Kenapa begitu? Karena manusia purba ini selalu tinggal dekat-dekat dengan pesisir, dekat-dekat dengan sungai toh. Jadi sumber makanannya itu dekat dari situ. Begitu. Jadi dia bawa terus dia kumpul ke gua. Jadi makanya itu sisa-sisa makanannya mereka dari sana begitu. Menurut spekulasi dari cerita itu, kita lagi-lagi ya saya bilang spekulasi karena saya tidak tahu kebenaran ilmiahnya bagaimana. Begitu. Jadi saya ikuti saja arah logika, cara berpikirnya ini komik. Terus tiba waktunya sadarlah si Budi, disadarkan oleh ayahnya karena ternyata dia berhayal toh. Dia berhayal, bukan balik masalah, ternyata dia berhayal bahwa dia dikejar manusia purba. Dan kita ke sekolah-sekolah berkunjung buat cari materi-materinya juga Mas Gandhi yang sedikit mengkhawatirkannya, bahkan anak-anak di sana itu nggak tahu soal gunung atau peninggalan sejarah yang ada di sana. Jadi nggak semuanya, tapi kebanyakan tidak tahu soal. Kalau kita tanya apa gunung yang ada di sini atau apa peninggalan purba yang ada di sini, rata-rata jawabannya tidak tahu atau hanya asal menyebut apa yang biasa mereka dengar. Saya saja mungkin ya pribadi kalau ditanya soal pengetahuan itu masih minim. Teman-teman, peninggalan purbakala itu bukan cuma benda mati, tapi catatan diam dari perjalanan manusia. Jadi mungkin banyak orang yang sudah tidak peduli sama peninggalan purba karena menganggap itu cuma batu yang digambar ya, batu. Ini komik saya sudah baca beberapa kali, 2-3 kali karena saya sangat fans. Kalau kita baca itu, saya berkesimpulan bahwa isinya ini daging semua. Justru hebatnya karena dibuat di komik, jadi tertarik baca. Andai kan tidak tertarik orang baca. Justru saya menilai di situ ilmunya. Jadi terlalu kuno menurutnya mungkin anak-anak kalau dia harus belajar sejarah. Dan ternyata setelah saya baca bukunya juga, ini kan banyak sekali pengalaman ataupun sejarah-sejarah yang bisa diambil sebagai pembelajaran. Apalagi ini sejarahnya itu dekat Ci, tidak makan Ci, biaya ataupun ongkos yang besar. Terima kasih. Sehingga kita terbangun narasi-narasi bahwa yang digambar ini menggunakan bahannya, teman-teman itu ada yang mengatakan dari batu bata, dari darah, dari atau mungkin tumbuh-tumbuhan yang mengandung warna-warna merah dan sebagainya. Sehingga sangat terbatas di ruang-ruang yang bisa memberitahu kami bahwa karsi ini sebenarnya dibuat dari apa. Sehingga Harapan ini mungkin menjadi bekal kita bahwa ruang-ruang seperti ini akan menjadi ruang-ruang yang akan tumbuh dan akan memberikan kita kesadaran bagaimana belajar itu bukan hanya dalam ruangan-ruangan kelas, bukan hanya dengan daftar hadir dan mengisi pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru.